나와. 괜찮아? Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Demi menyelamatkan nyawa putrinya, seorang dokter nekat melakukan eksperimen yang melanggar kode etik dunia kedokteran, di mana obsesinya tersebut malah menjadikannya seorang psikopat. Film dibuka dengan pemandangan di dalam ruang lab milik dokter yang bisu. Suasana terlihat sangat berantakan, dengan noda bercak darah dan banyak hewan objek penelitian berkeliaran di ruangan tersebut. Nampak seorang pasien perempuan bernama Soyeon, yang tak lain adalah anak kandung dokter Gisu. Ratusan orang tewas termasuk asisten Gisu, menjadi korban eksperimen untuk menghidupkan putrinya kembali. Tak lama kemudian, polisi menggerebek tempat tersebut dan meminta dokter Gisu agar segera menyerahkan diri. 진짜 살리고 싶으면 놔줘. 아니야. Setelah berhasil melumpuhkan dokter Gisu dan tiba-tiba akibat gempa dahsyat tersebut, Korea menjadi kota mati yang dikenal dengan Badland. Dalam kondisi seperti ini, tindak kejahatan terjadi di mana-mana demi untuk bertahan hidup. Namun begitu, masih tersisa satu apartemen yang masih berdiri kokoh yang dihuni oleh orang-orang baik. Scene berpindah ke kamp penampungan di bawah pimpinan Namsan. Kemarau panjang, krisis air bersih, dan pangan mengharuskan Namsam dan adiknya bernama Jiwan bepergian keluar camp mencari pasokan makanan untuk membantu warga dengan cara barter. Bahkan, hewan predator ini menjadi menu makanan spesial bagi mereka. Sedangkan untuk air minum, mereka menggunakan penyaring air seadanya, secara bergantian. 이 정도면 약과지 뭐. Kita beralih ke seorang gadis remaja bernama Suna, yang tinggal berdua dengan sang nenek. Namsam sudah menganggap mereka layaknya keluarga sendiri. 자, 오늘 고기 좀 고마워. 네. 내 건 없어? 나도 사냥 같이 다니는데. Saat warga sedang antri daging buaya, tiba-tiba satu mobil gangster datang mengaku sebagai polisi mencari buronan. Hanya dengan satu sketsa wajah, mereka langsung menangkap beberapa warga hanya karena mirip dengan sketsa tersebut. 냄새가 나는 것 같아가지고 그러니까 야 너 우리가 여기 왜 왔냐면은 마 Bahkan, Suna pun menjadi incaran mereka karena wajah cantiknya. Jiwan yang tadinya diam saja, langsung menghajar para gangster yang berakhir dengan babak belur. Dan 나와. 봤다고. 내가 동네 밖에도 다 가봤는데 아파트가 없는데? 근데 제가 누구시라고? 그 남산 네. keesokan harinya, Namsam tak sengaja melihat sekelompok orang mendatangi tenda Suna. Mereka mengaku dari tim sukarelawan
yang mencari anak-anak, remaja, untuk dibawa ke tempat yang lebih layak. Misi mereka untuk melindungi generasi penerus bangsa dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Setiap keluarga akan mendapatkan fasilitas mewah dan segala kebutuhannya, termasuk perawatan untuk nenek. Nenek yang menganggap Namsam dan Jiwan seperti keluarganya, lantas mengajak mereka ikut bersama-sama. Namun Kim menolaknya karena tak memiliki ikatan keluarga dengan Suna. Demi masa depan Suna, Namsam mengikhlaskan kepergian mereka berdua dan berjanji akan mengunjunginya suatu saat nanti. 할머니 괜찮아? Singkat waktu, rombongan Kim bertemu dengan relawan dari desa lain. Mereka pun bergabung menuju lokasi penjemputan. Di sini Suna akhirnya bertemu teman seumurannya yang bernama Juye. Di tengah perjalanan, nenek Suna dan kakek Juye mulai kelelahan. Untuk mempersingkat waktu, Kim meminta rekannya membawa kakek dan nenek ke pos kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. Dengan terpaksa, Suna mengikhlaskan kepergian nenek. Namun ia sangat terkejut mengetahui mobil jemputan berada tak jauh dari tempat ia berpisah dengan nenek. Suna lantas berkata, "Kenapa tak sekalian membawa neneknya dan si kakek naik mobil?" Faktanya, mereka dibawa bukan untuk mendapatkan perawatan, melainkan eksekusi. Dan tanpa diduga, Namsam dan Jiwan yang sedang berburu melihat kejadian itu. 할머니! Mereka sangat terkejut mengetahui kedua pria itu bukanlah manusia biasa. Itu artinya Suna sedang dalam bahaya. Beruntung, seorang wanita bernama Eunho datang membantu mereka. Setelah pertarungan yang cukup melelahkan, Eunho memperkenalkan dirinya dan menceritakan asal mula munculnya manusia mutan. Eunho sendiri adalah anggota militer yang bertugas mengevakuasi para korban selamat ke apartemen bersama rekan-rekannya. Bersama para warga, mereka bekerja sama memperbaiki fasilitas yang ada di tempat itu. Awalnya semua berjalan dengan normal. Hanya saja, mereka masih sulit mendapatkan pasokan air bersih. Suatu hari, mereka kedatangan Dr. Gisu. Si dokter berhasil menciptakan alat untuk mengelola air bersih. Namun disitulah awal mula tragedi dimulai. Ia mulai melakukan eksperimen kepada warga dan tentara dengan dalih menyelamatkan manusia yang tersisa agar bisa masih bertahan hidup. Eunho yang melihat perubahan pada rekan-rekannya melakukan protes terhadap Gisu. Namun, hal itu malah membuat komandannya marah hingga akhirnya Eunho memilih meninggalkan apartemen. Mendengar semua itu, Namsam memutuskan bergabung dengan Eunho untuk menyelamatkan Suna dan warga di sana. Akan tetapi, mereka harus menyiapkan planning terlebih dahulu dan mencari tahu sosok Dr. Gisu dan salah satu gangster yang bernama Tiger. Scene berpindah ke rombongan Kim yang baru saja tiba di lokasi. Mereka disambut meriah oleh penghuni di sana dengan membagi-bagikan air minum serta mendapatkan satu apartemen lagi bagi setiap keluarganya. Setelah sekian lama, akhirnya Suna bisa melihat air bersih. Ia terlihat sangat bahagia dan tak sabar menunggu kehadiran nenek. Namun tak lama kemudian, mereka dikumpulkan di halaman. Gisu berkata, semua anak-anak dan remaja akan dipindahkan ke lantai 8. Dan para orang tua dilarang menemui mereka hingga waktu yang ditentukan. Alasannya, agar mereka tidak terganggu dan bisa lebih fokus belajar. Sementara para orang tua murid akan bekerja di bagian pengelolaan air bersih yang berada di lantai dasar. Singkat cerita, Suna dan Junye memulai proses belajar. Namun sesampainya di kelas, Suna merasa aneh melihat eksperimen teman-teman sekelasnya. Saat duduk, ia melihat semua siswa memiliki bekas luka di belakang telinga, bahkan ada yang masih diperban. Tak lama kemudian, dokter datang.
ia berkata akan mengajarkan mereka tentang metabolisme tubuh, di mana hal itu akan membantu mereka bertahan hidup dalam kondisi saat ia bahkan tanpa makan minum. Dokter juga berkata akan memilih satu siswa yang berprestasi menjadi asistennya dalam penelitiannya. Juye langsung menawarkan diri tanpa mengetahui bahwa sebenarnya ia akan dijadikan objek penelitian Gisu. Sebelum meninggalkan kelas, Suna kembali menanyakan keberadaan sang nenek. Nampak jelas, dokter dan Kim tak senang dengan pertanyaan itu. Kim lantas menjelaskan bahwa neneknya akan tiba 3 hari lagi setelah kondisinya benar-benar pulih. Dokter memaksa Suna agar segera menghabiskan air minumnya dan berhenti bertanya. Suna yang mulai curiga dengan kandungan yang terdapat di dalam air tersebut, memilih untuk tidak meminumnya. Sementara itu di ruang dokter, Komandan Kwon kembali menyuntikkan serum ke tubuhnya. Lalu ia mempertanyakan sampai kapan mereka harus bergantung pada serum itu. Ia khawatir karena sudah terlalu banyak anak-anak yang menjadi korban. Dokter menjawab sebentar lagi. Ia juga bertanya, kenapa 2 bawahannya masih belum kembali? Namun dokter berusaha menenangkannya. Kembali ke Namsam, saat ini ia tiba di lokasi Tiger yang sedang adu mekanik dengan gangster lain. Ternyata Tiger dan Namsam sudah saling kenal. Namun Tiger masih menyimpan dendam pada Namsam karena tidak bisa mengalahkannya. Tiger berkata akan memberikan setengah anak buahnya apabila Namsam berhasil mengalahkannya. Dengan mudahnya Namsam memenangkan pertarungan. Ia lantas menginterogasinya soal pasokan air bersih yang mereka konsumsi. Tiger pun buka mulut kalau ia mendapatkannya dari dokter Gisu dan menukarkannya dengan manusia. Lebih tepatnya, anak-anak dan remaja. Akan tetapi, mereka tak mengetahui kalau anak-anak tersebut akan dijadikan subjek eksperimen. Mereka hanya diizinkan masuk pada hari pertukaran saja. Di apartemen, Suna yang tak bisa tidur berniat kabur dari tempat itu, tapi malah nyasar ke ruang lab. Dan betapa terkejutnya, ia melihat fakta tentang banyaknya anak-anak korban uji coba dokter Gisu dan Junye yang terbaring tak berdaya. Sementara di lantai dasar, orang tua Junye ngotot ingin bertemu anaknya. Mereka protes kenapa dilarang menemui anak mereka. Padahal, dokter mengizinkan para orang tua mengunjungi anaknya setiap saat. Dengan santai, Dr. Gisu mengajak orang tua Junye menemui anaknya yang saat ini berada di dalam lab. Di sisi lain, rombongan Namsam kini sedang dalam perjalanan dan hampir sampai di apartemen. Mendengar ada yang datang, Suna langsung bersembunyi. Orang tua Juye sangat terkejut melihat keadaan putrinya. Dokter pun menunjukkan kondisi putrinya yang hanya memiliki kepala dan jantung saja. Ia menjelaskan bahwa saat ini ia membutuhkan sel tubuh Junye untuk menghidupkan putrinya kembali. Pemandangan tersebut membuat semua yang ada di ruangan itu syok. Mengetahui ambisi dokter yang ingin menghidupkan putrinya dengan cara tak manusiawi, orang tua Juye langsung mencabut selang di leher Juye yang membuat Juye kejang-kejang dan meninggal. Dokter dan Komandan Kwon yang kesal langsung membunuh ayah dan ibu Juye. Tanpa diduga, Suna akhirnya ketahuan dan sudah dipastikan Suna akan menjadi proyek selanjutnya. Sayangnya, dokter baru tahu bahwa selama ini Suna tak pernah mengkonsumsi air dokter Gisu. Sehingga serum yang dihasilkan dari kelenjar Suna berakhir dengan kegagalan. Hal itu bisa dilihat dari reaksi tubuh dokter yang mengalami efek samping seperti muntah-muntah dan sakit luar biasa. Sementara itu di luar apartemen, Namsam berhasil menerobos keamanan apartemen. Mereka segera masuk ke apartemen mencari keberadaan Suna. 저 선물 있으니까. Di tengah pencarian, Yunho malah bertemu rekan-rekannya yang sudah bermutasi. 괜찮아?
살려드리겠습니다. 시발놈이. 씨. 애들은 다 발치기 했습니다. 잘 따라와 누나. Lantai berikutnya, ia harus berhadapan dengan komandannya yang membuatnya tak sadarkan diri. 아, 무릎이. 연구실에 있어요. Beruntung Namsam tiba tepat waktu dan meminta Jiwan segera menemukan Suna. Jiwan yang memaksa Kim membawanya ke tempat Suna. 가까이 오지 마. Dokter memerintahkan anak buahnya memasukkan kepala putrinya ke dalam koper dan bergegas meninggalkan apartemen. Sebelum ia pergi, ia meledakkan ruangan tersebut di mana Jiwan berhasil melindungi Suna. 야, 정신 차려. 야, 순아. 다들 괜찮아요? 다 기어나와가지고. 야, 박사님! Sayangnya, ia harus menghadapi amukan para orang tua murid yang menuntut keselamatan anak mereka. Tak terima dengan perlakuan warga, Gisu langsung menembakkan senjata secara membabi buta ke arah mereka. Setelah puas dengan aksinya, ia baru sadar ternyata ia menembaki putrinya sendiri. 아빠가 다시 살려줄게. 가까이! Sesaat kemudian, Suna, Yunho, dan Jiwa datang menyadarkan Gisu. Bukannya menyesali perbuatannya, ia malah berniat menghabisi mereka dan... Tewasnya Gisu bersamaan dengan turunnya hujan yang selama ini sangat dinanti-nantikan oleh warga. Terlihat para murid kembali normal, Yunho berniat memperbaiki fasilitas di apartemen dan membantu warga di sana. Sementara Namsam, Jiwan dan Suna memilih pulang ke kamp penampungan. Namun sebelumnya, mereka membawa Suna ke kuburan sang nenek. Akhir film, diperlihatkan mereka bertiga hidup berbahagia, dan ceritanya pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.